Ia seorang pemuda yang terkenal di langit karena keimanan, dan mereka pun menuju Mekah dengan cara berjalan kaki. Permintaan sang ibu yang mengejutkan. Mendengar permintaan perempuan yang disayanginya itu, Uwais lalu termenung. Setiap pagi, Uwais berlatih menggendong anak sapi itu secara bolak-balik. Tak sedikit juga yang menganggap Uwais orang yang aneh. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Sambil menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, Uwais pun lalu berdoa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Berbicara tentang memuliakan manusia, apalagi terhadap seorang ibu, kita perlu belajar kepada salah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Akan tetapi, ia seorang pemuda yang terkenal di langit karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini bukanlah orang yang kaya, melainkan hanya seorang fakir, yatim, dan memiliki penyakit kulit. Uwais hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan seorang tunanetra. Namun, ia pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Dikisahkan, Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya dari menggembala domba milik orang lain. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya. Sedangkan apabila ada kelebihan, terkadang ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Selebihnya Uwais sering berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibunya. Ayah Uwais Al-Qarni sudah lama meninggal, dan Uwais hanya hidup berdua saja dengan ibundanya. Permintaan sang ibu yang mengejutkan. Karena rasa sayang dan cintanya kepada sang ibu, segala permintaan sang ibu dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni. Namun, ada satu permintaan sang ibu yang sulit dikerjakan oleh Uwais, yaitu saat sang ibu meminta menunaikan ibadah haji. Sang ibu berkata, "Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ibu ingin sampaikan." "Apa itu ibu?" "Katakan," jawab Uwais Al-Qarni penasaran. "Ibu ingin pergi ibadah haji." Jelas sang ibu yang sudah sangat renta kepada Uwais Al-Qarni. Mendengar permintaan perempuan yang disayanginya itu, Uwais lalu termenung. Ia bingung, karena perjalanan dari Yaman menuju Mekah sangatlah jauh. Sementara Uwais dan ibunya bukanlah dari keluarga yang kaya raya. Bahkan, mereka tidak memiliki kendaraan seperti unta untuk digunakan dalam perjalanan. Lalu, bagaimana caranya Uwais membawa ibunya menunaikan ibadah haji? Solusi perjalanan ibadah haji sang ibu. Setelah melalui perenungan, akhirnya Uwais menemukan jawabannya. Dengan yakin dan mantap, Uwais akhirnya membeli seekor anak sapi. Dan ternyata, anak sapi tersebut digunakan Uwais untuk melatih fisiknya. Setiap pagi, Uwais berlatih menggendong anak sapi itu secara bolak-balik untuk melatih kekuatan fisiknya. Orang-orang di sekitar Uwais bahkan sempat menyangka Uwais gila. Tak sedikit juga yang menganggap Uwais orang yang aneh. Namun, Uwais tak pernah menyerah. Ia tetap berlatih setiap hari menggendong anak sapi tersebut agar ototnya kuat. Setelah 8 bulan menjalani masa latihan fisik, dan musim haji pun telah tiba. Uwais akhirnya memenuhi keinginan sang ibu. Dengan rasa semangat dan bakti yang besar kepada sang ibu, Uwais akhirnya memilih menggendong ibundanya. Dan mereka pun menuju Mekah dengan cara berjalan kaki. Kemudian mulailah ibunya digendong, menempuh jarak yang sangat jauh menuju Mekah untuk berhaji. Meskipun begitu sulit,
dan jalan yang berat harus dilalui oleh Uwais. Uwais tidak pernah mengeluh dan tidak menyerah. Ia fokus untuk taat kepada ibunya, sebagai bukti cinta dan baktinya kepada sang ibu. Uwais dan sang ibu sampai di Baitullah. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, Uwais dan sang ibu akhirnya sampai di kota Mekah. Mereka berdua pun kemudian menunaikan ibadah haji bersama. Begitu bahagianya ibu Uwais, akhirnya bisa sampai di Baitullah. Ibu Uwais sampai bercucuran air mata karena terharu. Sambil menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, Uwais pun lalu berdoa. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," pinta Uwais. Mendengar doa Uwais tersebut, sang ibu pun bertanya-tanya. "Lalu, bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais kemudian menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu, yang akan membawaku ke dalam surga." Mendengar jawaban Uwais yang tulus, seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais dan ibunya. Doa tulus sepenuh hati dari Uwais, dan cinta kasih dari ibunya, akhirnya membuat Uwais sembuh dari penyakit kusta. Hingga yang tersisa hanyalah bulatan putih sebesar 2 dirham, di lengan Uwais. Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia belum pernah menemui beliau, padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun di saat yang sama, ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Akhirnya, pada suatu hari ia ungkapkan semua isi hatinya kepada sang ibu, dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais, anakku. Temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang sangat gembira, ia akhirnya tiba di Madinah. Di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah SAW sendiri, melainkan Aisyah radhiyallahu anhu. Pada saat itu, Nabi sedang berada dalam peperangan, sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais sangat kecewa. Bahkan ketika sampai di rumah Nabi, ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang, namun ia teringat dengan pesan ibunya, yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya, dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari medan pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang orang yang mencarinya, dan Aisyah radhiyallahu anhu pun menceritakan kedatangan Uwais kepada Nabi. Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang dan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan tentang ciri-ciri Uwais Al-Qarni kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di lengannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit, bukan penduduk bumi. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni dikenal sebagai sosok manusia yang dirindukan surga, karena baktinya yang tulus kepada sang ibu. Dalam hadits riwayat Muslim, Umar berkata,
Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais, ia memiliki orang tua, dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penduduk bumi. Hadis riwayat Ahmad. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab ingat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar radhiyallahu anhu selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman. Hingga suatu saat, Umar benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ke perkemahan Uwais dan datang menemuinya. Keduanya lalu membuktikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda di telapak tangan Uwais. Dan benar saja, tanda putih itu ada padanya. Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu lantas meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun ditolak oleh Uwais, seraya berkata, seharusnya sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Lalu, Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya, Uwais melakukannya. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Namun, lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Ia berkata, hamba mohon, supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Wafatnya Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Penduduk kota Yaman pun tercengang dan keheranan. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas, bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya, penduduk Yaman pun tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi, ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.